Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sabde. Yang saya hormati Bapak Gubernur, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Kupang Tengah, Ibu Kepala Sekolah SMA Rehoboth, Kepala Sekolah Advent Masyarakat dari Cianjur, salam saya dari Panitia untuk beliau. Laporan Ketua Panitia In-House Training. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait. Semua menyadari bahwa mutu pendidikan akan dapat ditingkatkan jika ada keterkaitan secara sinergis antara unsur input, proses, dan sarana pendukung. Khusus tentang proses, maka pembelajaran menjadi prima donanya. Dengan asumsi seperti ini, maka upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pemberdayaan proses pembelajaran adalah sesuatu yang sangat urgent dan strategis untuk diperhatikan, serta menjadi kualitas dan profesionalisme bagi para ibu guru dalam aspek utamanya. Sekolah dituntut peran yang besar dalam meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan melalui penyusunan kurikulum yang sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat yang menjadi pendukung dan sekaligus sebagai stakeholder pendidikan dalam wilayah cakupan layanannya. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan IHT pre-memori. Tujuan IHT diselenggarakan dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah A. Memberi penjelasan tentang indikator esensial tentang implementasi kurikulum Merdeka berdasarkan Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022. B. Mengatur peran dan tanggung jawab setiap unsur organisasi pada satuan pendidikan dan pihak terkait lainnya untuk mencapai mutu pendidikan. C. Memberi petunjuk pengelolaan dan koordinasi tentang kurikulum Merdeka beserta elemennya, yaitu intrakurikuler, kokurikuler yang terwujud dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 3. Hasil yang diharapkan. A. Memberikan pemahaman kepada pendidik tentang kurikulum Merdeka. B. Terlaksananya kurikulum Merdeka berubah di sekolah dengan baik. C. Pendidik dapat membuat perangkat mengajar sesuai dengan standar pendidikan yang diharapkan. 4. Sasaran.
Yang menjadi sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 72 orang guru yang terdiri dari SMA Negeri 1 Kupang Tengah sebanyak 52 orang, SMA Advenusra sebanyak 15 orang, dan SMA Rehoboth sebanyak 8 orang. 5. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan IHT dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 19 Juli tahun 2024 bertempat di SMA Negeri 1 Kupang Tengah. 6. Sumber dana. Sumber dana kegiatan IHT adalah dana BOS dan dana komite. Sekian dan terima kasih. Yang saya hormati Bapak Mirdi Sawakan, Bapak Bisa Kasih selaku pengawas provinsi yang berada di Kabupaten Kupang, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Rehoboth dan Advenusra serta peserta Bintek IHT yang saya hormati. Pertama, kita menyampaikan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena kasih, kemurahan dan berkatnya sehingga kita boleh ada di tempat ini untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik. SLB Kabupaten Kupang sekaligus membuka kegiatan yang akan dilanjutkan dengan materi kebijakan kurikulum merdeka dan implementasi kurikulum merdeka yang bersinergi dengan visi dan misi pemerintah Provinsi NTT. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Bisa Kasih sebagai pengawas SMA SMK SLB Kabupaten Kupang yang bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi NTT, sekaligus pengawas pembina untuk 3 sekolah, betul ya? Ya, SMA TN juga Pak Bisa. Ya, oh Adven mantan, oh ya. Berarti Rehoboth sama SMA 1 Kupang Tengah. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Kupang Tengah, yang kami hormati Adven Ibu Ketua Ibu, ya, Ibu Kepala SMA Adven Nusra, kemudian yang kami hormati pula Ibu Kepala SMA Kristen Rehoboth. Dan yang sama kami hormati pula Bapak Ibu peserta IHT. Saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan saya izin Bapak Ibu semua, maka saya nyatakan kegiatan yang training yang berlangsung untuk 3 sekolah, SMA Negeri 1 Kupang Tengah, SMA Swasta Advenusra dan SMA Kristen Rehoboth dalam rangka implementasi kurikulum mereka dinyatakan dibuka di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Yang ketiga adalah memang kita butuh penyesuaian, kurikulum kita butuh penyesuaian dengan perkembangan pendidikan di negara-negara lain, misalnya di kalangan di kawasan negara Asia, begitu, Jepang, Australia, jadi memang harus ada perubahan. Nah, jelas dari itu bagi kami. Terima kasih. Masih ada? Iya, silakan. Yang kedua, Mau bertanya sedikit tentang nama Muhammad Ansori dari SMA 1 Kupang Tengah. Baik, saya mau tanya sedikit tentang tadi seperti singgung tentang SK Guru tentang muatan lokal. Terus terang tentang kurikulum merdeka yang saya tahu dari terbaru bahwa di dalam situ hanya ada seni budaya dan prakarya mungkin cuma 2 jam, sehingga di SMA sini saya hilangkan prakaryanya. Saya lebih mengutamakan seni budaya, sehingga saya mau tanya apakah muatan lokal kita bisa masukkan dalam tulis KPM. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Man. Masih ada? Baik, saya sendiri mau bertanya tadi tentang materi esensial. Nama siapa? Nama saya Ibu Lydia Billy dari SMA Negeri 1 Kupang Tengah. Tentang materi esensial tadi yang dijelaskan oleh Pak Mayor, bahwa kita tidak boleh melanjutkan. Windy, saya dari SMA Rehoboth. Nama siapa Nona? Windy, Ibu. Windy, oke. Windy, Dari SMA Rehoboth, Ibu. iya Rehoboth. Saya ingin bertanya dan meminta bantuan dari Bapak Purwas berdua. Tadi disampaikan bahwa kita guru menyajikan materi itu harus yang kontekstual dan mempunyai sumber belajar guru seperti itu. Nah,
pada kenyataannya sehari-hari kita guru ini kurang sumber belajar seperti itu, yang kontekstual sesuai dengan kenyataan dan keadaan kita di sekolah. Maka dari itu saya ingin meminta referensi sumber belajar dari Bapak mungkin yang bisa dibagikan kepada kami guru sehingga kami bisa memakai itu untuk mengimplementasikannya kepada anak-anak kita. Seperti itu. Terima kasih. Saya Yain Hartene. Saya guru seni budaya dari Sema Tendusra. Pertanyaan saya adalah, bolehkah saya mengusulkan terkait dengan materi mulut itu? Dari masih dari Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang sudah lama. Dan kita ingat untuk kita kembali secara yang benar. Ya. Karena apa? Teori tabula rasa oleh Gandum sudah dikembangkan oleh orang lain. Ya. Yang tadinya bilang anak itu seperti kertas putih, lalu kita yang kasih dia hitam. Tetapi kawan Ganda bilang setiap anak yang lahir itu ada dalam kecerdasan dalam tubuh. Dan kalau kita bukan kembali dengan Ki Hajar Dewantara, maka kita diperhadapkan yang namanya kuadrat alam dan kuadrat kanan. Oke. Samakan persepsi Bapak Ibu ya. Pada ketika Bapak Ibu ada kegiatan di Ampang Selatan sana, omong dengan teman-teman guru ini guru di Advent dengan penting ada tangkap salah ini. Bukan tangkap salah, salah tangkap. Salah mengerti. Karena kuliah maka mendapat gelar Dr. Agus. Saya mengasuh mata pelajaran sejarah. Bulan Desember saya sudah pensiun. Desember ini saya pensiun. Karena memang masanya harus begitu. Tinggal di Bar, istri juga guru mengajar di SMA 4, anak 3. Saya Yandri, lengkapnya Isnae. Saya Widya berada di BPMP NTT. Dulu namanya Widya Suara. Kantornya juga dulu namanya LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Sekarang namanya BPMP. Saya tidak terlalu peduli dengan ganti-ganti nama. Yang penting tunjangan tetap. Jangan gara-gara ganti nama tunjangan berkurang. Itu pertanyaan di rumah itu lebih sulit dibanding lebih sulit untuk dijawab dibanding sidang disertasi. Susah itu. Oke, kita akan omong tentang P5. Tadi saya tanya Ibu Kepsek, ini kurikulum Merdeka tahun keberapa? Baru akan ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu pemain semua, bahkan mungkin ada yang pelatih. Jadi saya tidak akan mengajari ikan berenang. Mari kita diskusi. Bukan main-main, bukan hanya loncat di kelas, loncat sampai jenjang sekolah. Dan SD langsung cemas. Makanya kalau Anda misalnya sudah, ya hari ini kita belajar past continuous tense. Dasarnya adalah simple present tense. Simple present tense ini terbentuk dari ada subjek, ada verb one, baru ada komplement. Nah lu yang tadi. Biasa yang dilakukan karena saudara. Coba sebut salah satu contoh verb one. Di pikiran kita, ini bahkan selesai SMP. Saya sekarang akan ajarkan past continuous tense. Tidak lagi ngomong itu verb one. Sudah selesai SMP. Kalau dia bingung itu verb one biar kenal. Lupa kalau dia tidak sempat belajar SMP. Kenapa tidak sempat belajar? Di tempat lain itu BDR, belajar rumah itu, karena ada laptop, ada HP. Kita mau Google Classroom waktu pandemi pertama mulai. Minggu-minggu pertama itu kan kita masih ya merasa tidak ada. Maka orang lain BDR itu belajar rumah, kita itu bermain dari rumah selama 3 tahun. Sampai nanti masuk kembali itu sudah betul. Itulah kenapa kita ada kurikulum Merdeka. Supaya apa? Kalau di kurikulum 2013 kita ini kan sudah ada KD 3.1, 4.1 sampai 3.10, 4.10 taruh gitu. Kalau itu KD yang harus diajarkan di kelas 10, maka mau taguling mau apapun harus selesai, kan? Harus selesai. Nah, padahal itu tadi saya hari ini harusnya ngajar past continuous tense. Harus pesan 2 kali dari Surabaya, ongkir 2 kali, itu tuh rugi sebagai pengusaha. Maka harus itu. Bagaimana cara hitungnya? Salah satu caranya adalah pegang meteran naik ke sini berlomba ke sini. Itu bisa, tapi tidak pintar sebagai orang yang sekolah.
Maka cara menghitungnya bagaimana? Kita sudah tahu tinggi tiang listrik, toh? Tidak ada tiang listrik yang di sini tinggi begini, di sebelah itu tinggi sulai. Biasa tiang listrik untuk satu jalur itu pasti tingginya sama. Tingginya ini kita sudah tahu. Tinggal ukur dari sini ke sini berapa kan? Sehingga kalau kita bilang ini P ini berapa, I-nya berapa, terus ini kawat R-nya berapa, maka untuk menghitung R-nya kita pakai rumus R sama dengan akar dari P kuadrat ditambah dengan I kuadrat. Kalau kita mengajar begitu, baru anak-anak akan merasa bahwa penting datang sekolah. Penting datang sekolah. Kalau tidak dia akan bilang, oh, kadang-kadang di YouTube saya lebih bagus seperti itu. Ya kan? Ibu ngomong tak putar, ternyata hanya begini sebenarnya. Karena penjelasan di YouTube lebih bagus. Oke. Nah, di kurikulum Merdeka kita diminta tolong kontekstual. Hubungkan yang kita ajarkan di kelas dengan kehidupan. Dari tadi matematika terus. Contoh agama ya. Guru agama. Ajarkan soal disiplin, belajar dari semut, bisa begitu ya. Kutip ayat Alkitab, semut saya kerja, lu begitu. Nah, bisa juga pakai cerita ini. Di umur 12 tahun tuh dia, maaf yang agama lain ya, ini yang agama Kristen yang saya mengerti. Daripada saya mau bahas saya tidak mengerti. Di umur 12 tahun tuh Yesus bikin apa? Bikin apa? Mengajar di kakak baca Alkitab baik. Dia tulis begitu. Tulis begitu. Saya guru sekolah minggu. Dia kita bilang itu dia hilang, toh? Dia hilang kemudian ketemu tuh dia ada di bait Allah. Sedang bikin apa? Bercakap-cakap. Bercakap-cakap yang para imam, para yang tahu. Iya, toh? Bercakap-cakap. Bukan mengajar. Bercakap-cakap itu sama dengan berdiskusi sebenarnya. Diskusi sebagai orang yang sekolah itu sedang belajar. Artinya apa? Di umur remaja, umur 12 tahun, itu Tuhan Yesus saja belajar. Lu pemuka begini sama belajar. Lu lihat ada Tuhan Yesus. Sekelas Tuhan Yesus saja belajar. Omong seperti itu supaya dia tahu. Dia sudah belajar dari pikir. Terlalu banyak. Saya bukan. Guru sejarah. Oh, teori gampang kakak. Tapi ini soal perubahan berbicara begitu. Guru sejarah ajar kita VOC. Iya kan? Soal hanya 3. Tapi di kabupaten lain bukan di sekolah. Pertama apa kepanjangan dari VOC? Iya kan? Moderator maaf. Soal kedua VOC berdiri kapan? Soal ketiga bubar kapan? Itu soal yang harus keluar di ulang, selalu keluar ulang. Pertanyaan, saya hafal itu VOC punya panjangan, dia berdiri kapan, tidur kapan? Kamu bikin apa? Harusnya cerita begini, harusnya cerita. Dulu belajar datang ke Indonesia pertama, tidak ada niat menjadi, tidak. Mereka itu datang ke Indonesia gara-gara habis perang dunia kedua. Kas negara itu hampir kosong. Karena perangnya di musim dingin, tentara makan terlalu banyak. Makan banyak sampai makan uang negara. Kami harus tahu begini. Begitu sih kepala sekolah. Jadi kalau saya makan banyak kakak mengerti saja. Keadaannya memang demikian dari dulu. Jadi karena ya itu musim dingin, berperang makan banyak, tentara makan banyak sampai kas hampir kosong, kas negara hampir kosong. Begitu selesai perang, tidak baik kas negara kosong. Kita yang rumah tangga saya kas mau kosong tuh, masih ada 1 lembar 100 juga ibu akan bilang, son ada lah. Kita yang bapak di kantor hati tidak senang kalau ngomong begitu, kadang masih ada lipatan itu di dalam itu. Nah, untuk mengisi kekosongan kas negara, maka Ratu perintah, tolong ke Asia cari komoditi yang bisa dibeli dengan murah, jual di Eropa dengan harga mahal, itu keuntungannya untuk kas negara. Dan karena ini misi negara,
misi negara, maka para pedagang dari Belanda itu dikawal oleh tentara, ada tentara. Misi negara. Sampai di Batavia, Jakarta, sudah ada Spanyol dan Portugis, sudah ada dua. Nah, oke, awalnya tiga berdagang, tapi seperti pedagang pada umumnya, kalau ada saingan kan, keuntungan kecil. Lama-lama Belanda. Misalnya IPA itu dikasih 3 jam, sedangkan di apa? Rupanya hanya 2 jam saja. Nah, dengan ilmu sosial itu juga 3 jam di Dapodik, sedangkan di Permen ini hanya 2 jam. Kita mau ikut yang mana? Kalau mereka ya kalau di sini kan dia 2 yang tertulis di sini, sedangkan di Dapodik nanti jadi yang mana? Terima kasih. Rasa kami segala puji syukur hormat kemuliaan bagimu, oleh karena Engkau begitu baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kami sejak pagi hingga sore hari ini dalam kegiatan Inaus Training implementasi kurikulum merdeka. Tentu ya Tuhan, setiap materi yang kami peroleh, kami adalah manusia yang terbatas, karena Tuhan berilah hikmat bagi kami, kemampuan, kekuatan, kesehatan bagi kami, sehingga kami mampu menerapkan setiap materi yang kami peroleh pada hari pertama ini. Kami sudah berdoa untuk materi dalam keberkahan, kekuatan, kesehatan, hikmat, surga bagi mereka, sehingga demikian apa yang mereka bagikan sungguh bermanfaat bagi kami, tapi hamba-hamba-Mu sebagai pemateri pun terus diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk panitia pimpinan sekolah baik SMA 1 Kupang Tengah, SMA Fen dan SMA Robot, memberkati hamba-hamba-Mu sehingga dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka mampu mengelola sekolah dengan baik demi kemajuan mutu pendidikan dan khusus bagi peserta didik. Terima kasih Bapak, kami telah mengakhiri hari pertama Inaus Training atas penyertaan-Mu, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing saat ini. Sebelum kami berada di tempat ini, kami mohon Tuhan sertai kami, lindungi kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya, sehingga kami tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera. Wassalam bagi seisi rumah kami. Kami akan kembali besok untuk hari kedua. Kami tetap memohon penyertaan Tuhan. Ini doa, ini harapan syukur kami. Ampuni salah dosa kami dalam nama Tuhan Yesus, Sang Guru Agung, kami berdoa dan bersyukur. Glory haleluya. Amin.